Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Balesmana dengan nomor induk mahasiswa 12030303140 dari kelas Hukum Tata Negara 4B. Kepada yang terhormat, dosen mata kuliah Hukum Konstitusi Bapak Lutfi Fahrurizal SSYMH. Dalam video kali ini saya akan sedikit mereview secara garis besar materi yang telah disampaikan pada pertemuan 9-15 mata kuliah Hukum Konstitusi, yang mana video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Hukum Konstitusi. Baik, yang pertama pada pertemuan 9 membahas mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi daya ikat konstitusi. Di antaranya ialah yang pertama hukum. Dalam hal ini, hukum menjadi hal yang penting karena merupakan salah satu pengikat konstitusi. Kemudian politik juga memiliki peran yang sama kuatnya karena politik merupakan aktivitas kekuasaan yang berperan dalam menerbitkan hukum itu sendiri. Kemudian ada moral, yang dimana moral ini merupakan salah satu faktor daya ikat konstitusi yang cukup kuat karena dalam penetapan konstitusi itu sendiri didasarkan pada nilai moral. Selanjutnya pada pertemuan 10 membahas mengenai konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Yang pertama, konstitusi. Konstitusi merupakan sebuah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan warga negaranya, warga negara dengan warga negara, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara. Yang berikutnya adalah konstitusionalisme, yang dimana ini merupakan sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Lalu ada negara. Negara ialah sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari beberapa komponen seperti pemerintah yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan pengakuan baik secara de jure maupun secara de facto. Selanjutnya berkaitan dengan dasar kepentingan konstitusi. Terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, dasar dari pendirian suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Lalu yang selanjutnya ada acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Lalu ada konstitusi memuat hak warga negara. Kemudian ada konstitusionalisme menurut para ahli, salah satunya yakni Ramlan Surbakti, yang berpandangan bahwa konstitusionalisme merupakan penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Sedangkan menurut Eldar Haidir dan Sudi Fahmi, konstitusionalisme adalah alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Lalu beranjak pada pertemuan 11, yakni membahas mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Sahifah Madinah menurut para ahli, salah satunya menurut W. Montgomery Ward, yang berpendapat bahwa konstitusi Madinah adalah the Constitution of Medina. R.A. Nicholson yang berpendapat bahwa konstitusi Madinah adalah Carter, dan Ahmad Syafi'i berpendapat bahwa konstitusi Madinah adalah Alkitab Al-Sahifah. Adapun maupun piagam Madinah diantaranya adalah yang pertama kesepakatan, yang kedua persamaan, lalu yang ketiga keadilan. Dan berkaitan dengan pertanyaan apakah piagam Madinah adalah konstitusi, dalam hal ini terdapat beberapa golongan yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Diantaranya ialah golongan yang menerima, yang berpendapat bahwasannya piagam Madinah telah memenuhi unsur sebagai aturan dasar atau konstitusi. Lalu golongan yang menolak, yang berpendapat bahwasannya piagam Madinah tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Lalu kita beranjak pada pertemuan 12 yang membahas mengenai konstitusi Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya konstitusi negara Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kelompok Staats Grand Gesetz atau aturan dasar yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam hal ini terdapat beberapa periode perubahan konstitusi Indonesia, yang diantaranya adalah yang pertama pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Lalu yang kedua ada periode 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Pada periode ini berlaku Undang-Undang 1949. Pada saat itu konstitusi RIS yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Lalu yang ketiga periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
yang dimana pada periode ini berlaku Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS pada 1950 yang terdiri dari 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. Lalu pada selanjutnya periode 5 Juli 1959 sampai sekarang kembali berlaku Undang-Undang 1945 yang sudah mengalami 4 kali perubahan. Lanjut kita pada pertemuan 13 yang membahas mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwasannya Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen, yakni yang pertama pada perubahan 1 yang disahkan pada 19 Oktober 1949 pada sidang umum MPR tahun 1999 yang kemudian pada pertemuan ini telah diamandemen sebanyak 9 pasal. Lalu yang kedua perubahan yang disahkan pada 18 Agustus 2000 tahun 2000 dalam sidang tahun MPR. Pada perubahan kedua ini telah diamandemen 25 pasal yang tersebar dalam 5 bab. Yang ketiga perubahan ketiga yang disahkan pada 10 November 2001 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan ketiga ini telah diamandemen sebanyak 23 pasal. Terakhir perubahan 4 yang disahkan pada 10 Agustus 2002 dalam sidang tahunan MPR yang dimana pada perubahan keempat ini telah diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Mari kita beranjak kepada pertemuan 14 yang membahas mengenai pengujian konstitusional. Judicial review merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian apakah sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau higher law. Yang dimana judicial review di sini menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam amandemen ketiga pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan dari judicial review adalah yang pertama untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan, judisiari atau yudikatif. Yang kedua yaitu melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Adapun pengujian undang-undang di Indonesia diantaranya adalah yang pertama pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang kewenangan pengujiannya diletakkan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada pasal 24C ayat 1. Lalu yang kedua pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang kewenangan pengujiannya diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan pada pasal 24A ayat 1. Lalu pada pertemuan 15 sekaligus materi penutup membahas mengenai hak asasi manusia. Secara etimologi dalam bahasa Prancis, hak asasi manusia disebut droit de l'homme. Dalam bahasa Inggris disebut human right. Dan dalam bahasa Belanda disebut mensenrechten. Sedangkan secara terminologi, hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak dinyatakan telah bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Adapun hak asasi manusia menurut John Locke yakni yang pertama hak hidup, the right of life, hak kemerdekaan, right to liberty, lalu yang ketiga hak milik, right to property. Sedangkan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang hak asasi manusia yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir hak asasi manusia menurut The Universal Declaration of Human Rights yakni yang pertama menyangkut hak-hak politis dan yuridis. Lalu yang kedua menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia, dan yang ketiga dan menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian yang terakhir dari saya, dengan adanya hak asasi manusia ini, kita semua mesti menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Hindari pelanggaran hak asasi manusia, gunakan kekuatan hak asasi manusia secara optimal untuk melawan penguasa yang menindas hak dan pikiran rakyat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.